disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk mempersilahkan waktu, langsung saja sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kholikul Huda. Bapak Kholik, disilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Siti Khomariah dari Balai Besar PSA ya, Jawa Timur. Bapak Ibu GTK SMK Negeri 3 Batu yang kami hormati, serta anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, wa syukurilah, wa nikmatilah pada pagi ini yang cerah kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita tunggu pada yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Siti Khomariah, Bapak Ibu serta anak-anak yang kami banggakan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Sugeng Rawuh Ibu, selamat datang di SMK Negeri 3 Batu. Kondisinya seperti ini Bu. Ini sifatnya melaporkan sekaligus nanti mohon bimbingan dan petunjuk yang berkaitan dengan standarisasi ya untuk bahasa Indonesia. Apakah nanti modelnya ini sama dengan kalau di bahasa Inggris ada TOEFL ya, istilahnya listening, kita mendengarkan, yang reading, dan yang terakhir writing ya kalau tidak salah ya. Apakah nanti formulasinya hampir sama ini, termasuk rating tingkatan jenjang atau level ini nanti kita tingkatan sangat mahir dan lain sebagainya. Nanti kami mohon kekuatannya Ibu. Ikut sertaan ini kami melaporkan bahwa ini mewakili Bu, ini bagian dari kami
ada 5 kompetensi di Ibu. Ini diambil perwakilan dan harapan saya nanti pengimbasan pada iman sejawat ya. Hasil yang kita peroleh standarisasi ini ya, termasuk ini nyuwun sewu Ibu, ini juga perlu kami sampaikan bahwa salah satunya kita harus bangga sebagai warga Indonesia ya, bahwa salah satunya di negara Jepang, kemudian Korea, Thailand, Australia, ini masuk di muatan kurikulumnya. Setahu saya, apa yang kami istilahnya amati, ya kita harus bangga. Dalam artian apa? Banyak peluang, banyak kesempatan, terutama di negara kita yang kaya dengan sumber daya alam. Ya, mungkin indikasinya salah satunya ini kan media untuk komunikasi, berarti kan bahasa kearifan lokal. Termasuk New Zealand itu bahwa anak-anak kami kemarin juga ini bagian dari program pusat keunggulan PKS KPK, bahwa anak-anak kami kemarin juga ini training ya, kalian bisa makan keluar negeri. Kontennya kalau saya amati juga hampir sama, penguatan di bahasanya, budaya daerahnya. Kita harus bangga, ya. Kita tolong nanti dalam kesempatan yang baik ini mohon nanti panjenengan cermati, amati, kemudian mohon nanti dikeluarkan di waktu saya seperti anak ini bersama hanya berbagi pengalaman ya, saat kami masih di SMA di era tahun 90-an dan narasumber dan saat itu media yang ada hanya TVR. Saya ingat saya pematerinya hari ini Asmo itu khusus banget. Beliaunya istilahnya ahli bahasa Indonesia. Dan enggak betul saya. Hari Kamis tayangannya 7:30 dan itu masuk kontennya ya istilahnya dari sekolah juga, bahwa salah satunya IJT kalau baca saat itu yang istilahnya untuk penguatan di kalangan pendidik terutama saat itu saat kami masih di mungkin itu Ibu. Sekali lagi saya mohon kepada panjenengan selaku dari wakil Legislatur nanti kami butuh bimbingan arahan apa yang harus kami kuatkan termasuk dari kalangan pendidik termasuk anak-anakku. Nanti kita harus sinergi, harus berdampingan bersama antara pendidik dengan siswa-siswi SMA. Jadi tidak yang terakhir saya matur ya sudah berkenan dampingi muda dari Karakulu menuju ke sini. Matur nuwun Bu. Dan temuan ini kita bisa membawakan manfaat berkah barokah wabil khusus untuk SMK Negeri 3 yang Suaranya gak krungu jare. akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bin saya Ibu ya. Saya ingin Tiap duwe. Suaranya Zoom-nya kok gak krungu dari orang luar yang bilang. SMK 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 Negeri 3 punya ekonomi ini konfirmasi sedisi optimal bahwa saya yang diri untuk apa istilahnya meraih prestasi yang dan apa yang menjadi sebagian ini mimpi-mimpi kalian bisa terwujud semua.
Terima kasih Bapak Tony. Berikutnya adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ria. Pada Bu Ria disilakan. Langsung merekam. Bisa ya? Bisa. Oh, malam. Belum. Terus gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batu, Bapak Pelipulita, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri 3 Batu, yang saya banggakan siswa-siswa hebat dari SMK Negeri Batu. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat untuk bertemu di sini dalam kegiatan sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka sebagai salah satu rangkaian kegiatan SMK PK di SMK Negeri 3 Batu. Tanpa kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan mengundang kami untuk hadir di sini untuk memperkenalkan UKBI ke Bapak Ibu maupun siswa SMK Negeri 3 Batu. Ini merupakan anugerah yang luar biasa karena sebenarnya kami itu selalu ingin UKBI dikenal di mana-mana, Bapak. Jadi perlu waktu yang cukup panjang ternyata UKBI untuk bisa sampai ke SMK Negeri 3 Batu, karena sebenarnya UKBI sudah ada sejak tahun 2004. Nah, sekarang sudah tahun 2024. Alhamdulillah dengan salah satu program dari SMK PK akhirnya UKBI bisa sampai ke Batu. Meskipun sebenarnya kami sudah bersosialisasi di Batu, waktu itu masih sekitar tahun 2010. Saya mungkin belum ada Bapak Ibu guru yang bertugas di SMK Negeri 3 Batu yang ikut UKBI. Dulu masih soalnya masih berbasis kertas. Kalau yang sekarang UKBI sedikit berbeda. Model soalnya sama, tapi sekarang UKBI dilaksanakan berbasis internet. Jadi kalau pada ikut misalnya ingin ikut UKBI harus hadir di balai bahasa, atau kami yang harus ke sini dengan membawa banyak buku. Kalau sekarang UKBI sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah berubah dan sudah dilaksanakan secara daring. Jadi nantinya kalau sudah mengenal, sudah tahu apa itu UKBI, bisa dilaksanakan di SMK Negeri 3 Batu. Dan
Nah, UKBI ini apa Bapak dan Ibu mungkin banyak yang belum mengenal. Kalau TOEFL dan TOEIC tentu saja di SMK sudah sering melaksanakan ya, melaksanakan TOEIC untuk siswa-siswanya. Nah, UKBI ini sama seperti itu, sama seperti TOEFL atau TOEIC untuk mengukur kemahiran berbahasa. Kalau TOEFL untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris, kalau UKBI alat uji atau tes standar yang desain ujinya sudah disesuaikan dengan teori tes modern, teori MSAT, yang digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. UKBI ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kalau di luar sana misalnya ada alat uji untuk mengukur bahasa Indonesia, itu hanya prediksi, bukan UKBI yang resmi yang bisa digunakan untuk banyak keperluan yang resmi di pemerintah Indonesia. Jadi kalau yang UKBI adaptif yang dilaksanakan dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu yang resmi milik pemerintah. Jadi ini mungkin perlu kami informasikan karena kadang ada kesalahpahaman di universitas itu ada pusat bahasa. Nah, kadang-kadang ada kesalahpahaman dikira sama begitu KBI itu juga milik dari perguruan tinggi begitu. Nah, kalau pelaksanaannya memang bisa di mana saja, bisa di sekolah, bisa di perguruan tinggi, bisa di mana saja. Tapi itu tadi UKBI adalah merdeka yang resmi milik pemerintah yang bisa digunakan untuk semua kepentingan. Hanya UKBI ada merdeka yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, UKBI ini bisa digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Jadi tidak membedakan apakah peserta yang mengukur kemahiran berbahasa Indonesianya dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK maupun profesional itu semua menggunakan satu alat ukur ini menggunakan UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, UKBI ini juga digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia tanpa membedakan apakah penutur bahasa Indonesia ini penutur asli atau penutur asing. Jadi semua orang yang berbahasa Indonesia jika ingin mengukur kemahiran berbahasanya menggunakan UKBI yang sama. Tidak dibedakan apakah dia orang asing atau penutur asli begitu. Nah, di dalam UKBI itu yang diujikan ada ranah tipe soalnya, ada dari ranah sintas, komunikasi yang sederhana yang digunakan untuk kebertahanan hidup, misalnya komunikasi di tempat perbelanjaan, komunikasi di bank atau komunikasi di hotel begitu. Nah ini komunikasi yang paling sederhana yang ada di tipe soal KBI. Kemudian ranah yang kedua, ranah sosial. Nah, komunikasi untuk kepentingan sosial. Kemudian ranah yang ketiga, ranah vokasional. Komunikasi ini digunakan untuk bidang keprofesian. Itu ada di model soal KBI. Kemudian ranah yang tertinggi, ranah akademik. Jadi komunikasi untuk kepentingan akademik itu juga digunakan untuk tipe soal KBI. Jadi ada 4 ranah sintas, ranah sosial, ranah vokasional, dan ranah akademik yang diujikan untuk soal KBI. Kemudian keterampilan yang diujikan, yang pertama mendengarkan, ada berupa wacana, lisan, ada dialog dan monolog, gitu, yang diujikan untuk mengukur kemahiran pertama untuk mengukur kemahiran mendengarkan peserta uji. Kemudian yang keterampilan yang kedua, keterampilan membaca. Jadi keterampilan untuk memahami teks, untuk memahami bacaan. Kemudian keterampilan yang selanjutnya, keterampilan menulis. Keterampilan ini menguji atau mengukur kemahiran berbahasa Indonesia seseorang dari teks menulis, dari kemahiran mereka dalam menyampaikan gagasan berupa tulisan. Kemudian yang kelima, keterampilan keterampilan berbicara. Jadi yang diukur bagaimana peserta uji penutur bahasa Indonesia menyampaikan gagasannya secara lisan.
Itu yang ada di UKBI. Nah, UKBI yang sekarang, UKBI Adaptif Merdeka yang sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan sejak tanggal 29 Januari tahun 2021, namanya UKBI Adaptif Merdeka yang semula sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 itu hanya UKBI saja. Perbedaannya, UKBI yang dulu dari 2004 sampai 2020 itu masih berbasis kertas. Kalau yang sekarang sejak tahun 2021 sampai sekarang UKBI berbasis internet. Nah, tipe soalnya hampir sama, tapi cara mengerjakannya, kemudian pengolahannya, sistemnya berbeda. Kalau dulu UKBI yang berbasis kertas, itu penilaiannya belum oleh sistem. Jadi penilaiannya manual menggunakan scanner itu dari lembar jawaban. Kalau yang UKBI Adaptif ini langsung dinilai oleh sistem. Jadi hasil UKBI yang sekarang, UKBI Adaptif Merdeka, ini lebih andal kalau dibandingkan dengan UKBI yang berbasis kertas. UKBI Adaptif Merdeka sistemnya sudah adaptif, menyesuaikan dengan kemahiran masing-masing. Jadi sesuai dengan teori tes modern, teori MSAT tadi, peserta diperkenalkan dengan soal di awal. Di tes lab pertama itu ada kalau di seksi 1 berupa dialog. Nah, dialog itu diikuti oleh 5 soal. Nah, semua peserta akan diperkenalkan dengan soal di tipe yang sama. Nah, dari soal itu nanti selanjutnya akan menentukan apakah si peserta itu selanjutnya memperoleh soal di ranah di tingkat kesulitan yang setara, yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Itu yang melihat sistem berdasarkan teori MSAT tadi. Jadi dilihat dari jawaban peserta. Kalau jawabannya bagus, akan memperoleh yang lebih tinggi. Kalau jawabannya ada yang salah, tapi sedikit setara. Kemudian kalau ternyata ada beberapa jawaban yang salah, bisa membuat soal yang selanjutnya yang diperoleh itu lebih rendah dari soal pengenalan yang pertama. Nah, sistem adaptif seperti itu. Untuk selanjutnya, peserta akan mengerjakan soal dari penilaian sistem tadi. Nah, kalau peserta mengerjakan soal di dua tes lab berturut-turut di ranah yang sama, di soal nomor 6 sampai 10, kemudian soal nomor 11 sampai 15, karena setiap soal diikuti setiap dialog diikuti oleh 5 soal. Nah, itu soal penentu. Soal penentu yang dinilai dilihat oleh sistem dari jawaban peserta. Nah, dari jawaban peserta itu akan terlihat kalau peserta ternyata banyak menjawab dengan benar, jawabannya benar, akan memperoleh soal selanjutnya di ranah di atasnya, di ranah yang lebih sulit, ranah vokasional maupun ranah akademik. Tapi kalau jawaban peserta ternyata di soal penentu tadi dua tes lab yang setara, dari tes lab kedua dan tiga banyak yang salah, maka sistem akan menghentikan perolehan soal dari peserta tersebut. Jadi di UKBI adaptif itu sistemnya seperti ini, menyesuaikan dengan kemahiran masing-masing. Jadi perolehan soal setiap orang berbeda. Jadi sistem menilai kalau seseorang diberi soal yang mudah, banyak yang sama, tidak akan diberi soal yang lebih sulit. Karena yang mudah saja banyak yang salah, kalau diberi soal yang lebih sulit pasti lebih level lah. begitu. Jadi sistem adaptifnya seperti itu. Akhirnya UKBI ini lebih andal, lebih menggambarkan kemungkinan masing-masing. Kalau dulu ketika peserta masih uji menggunakan soal kertas, peserta harus menjawab soal dengan jumlah perolehan soal yang sama. Dari seksi 1, 2, dan 3 itu yang tersedia ada 105 soal. Nah, semua peserta mengerjakan soal yang sama, jenis soal yang sama, tingkat kesulitannya sama, harus memulai dan mengakhiri pengerjaannya bersama-sama juga. Nah, untuk soal yang berbasis kertas itu karena sama, misalnya kurang kemudian
Kalau membaca soal yang Nanti yang punya masih bisa melihat ke masalah aja. Tapi kalau di nggak bisa ini membuka tidak bisa. kalau nggak pakai Jadi semua bergantung ke jawaban masing-masing. Jadi akhirnya ya hasilnya lebih presisi, lebih menggambarkan kepentingan masing-masing. Nah, waktu yang tersedia juga lebih efisien, soal yang diperoleh lebih efisien. Kalau dibandingkan dengan soal berbasis kertas, karena ini lagi adaptif menyesuaikan kemahiran masing-masing. Jadi soal yang diperoleh tidak sama, waktu untuk mengerjakannya pun juga tidak sama. Waktu yang tersedia untuk nanti adik-adik siswa kamera itu uji seksi 1 sampai 3 itu waktu yang tersedia 90 menit. Tapi berdasarkan jawaban soalnya setiap cuma orang itu harus nanti ada tidak sama. karena ujiannya Perolehan soal juga waktunya. Ada yang perlu 90 menit untuk menyelesaikan soal, ada yang 80 menit, ada yang 70 menit seperti itu. Jadi ini sama sistemnya seperti kalau siswa bermain game. Kalau bermain game di awal bisa melewati dengan baik, bisa mengerjakan memainkan permainannya dengan baik, jadi akan naik level terus. Kalau di UKB adaptif ini sama seperti itu. Jadi kalau di awal misalnya di tengah-tengah sudah berhenti karena banyak kesalahan seperti bermain game tadi, kalau sudah banyak yang salah akan berhenti. Game over seperti itu. Nah, di UKB adaptif juga sama seperti itu. Nanti bisa kita lihat nanti sebelum ujian sesungguhnya akan kami sediakan simulasi. Jadi kami perkenalkan dengan suara supaya nanti ketika Bapak Ibu dan adik-adik siswa UKBI yang sesungguhnya sudah punya gambaran seperti apa model soal UKBI supaya nanti ketika ujian sesungguhnya hasilnya bisa maksimal. Karena hasil UKBI yang akan Bapak Ibu dan siswa ikuti nanti akan diminta oleh Dirjen Edukasi. Jadi kami memberi fasilitas itu simulasi supaya hasilnya maksimal. Sebenarnya kalau di programnya sosialisasi tanpa simulasi, tapi kami memang berharap supaya peserta nanti hasilnya sesuai dengan harapan, hasilnya maksimal. Jadi kami perkenalkan dengan simulasi, apalagi untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang belum pernah ikut UKBI. Jadi supaya tidak kaget model soalnya seperti apa. Kalau tiba-tiba langsung mengerjakan, biasanya di awal itu kurang siap gitu mengerjakannya. Tapi kalau sudah melakukan simulasi, saya nanti siap. Jadi adaptif ini efektif untuk mengukur jenjang kemahiran dari rendah hingga tertinggi juga dapat dilaksanakan lintas tempat dan waktu. Kalau dulu, ya, ketika masih berbasis kertas, untuk melakukan UKBI harus hadir di Surabaya, di Balai Bahasa atau kami yang ke sini. Nah, kalau yang sekarang bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Kalau peserta sudah terdaftar UKBI, kemudian ingin uji sesuai dengan jadwal, bisa di sekolah, bisa di rumah, mau santai, ingin di kafe juga bisa. Bahkan kalau bapak dan ibu melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak berubah jadwal, mau tetap melaksanakan UKBI-nya di luar negeri, bisa. Jadi dengan waktu yang sama, di jadwal yang sama, UKBI adaptif ini bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi lebih efektif kalau dibandingkan dengan dulu ketika masih berbasis kertas. Pelaksanaan UKBI ini sudah ada landasan hukumnya, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saja hak cipta. Kami sudah memiliki hak cipta yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. UKBI ini misalnya milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian landasan hukum yang tertinggi yang menaungi semua kegiatan kebahasaan di Indonesia tentu saja ada undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa, lambang negara, dan untuk kebangsaan. Jadi semua kegiatan kebahasaan itu sudah diatur di undang-undang nomor 24 ini. Kemudian landasan hukum yang selanjutnya ada PP nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Di PP ini di pasal 20 sudah diatur
bahasa Indonesia yang ingin mengukur kemahiran berbahasa Indonesia bisa diukur dengan KBI, jadi dengan sertifikat UKBI. Dalam pasal yang lain juga ada yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib dipelajari di semua bidang pendidikan. Seperti di perguruan tinggi, semua jurusan meskipun bukan jurusan bahasa Indonesia harus mempelajari bahasa Indonesia, ada MKDU bahasa Indonesia. Begitu juga untuk pelajar SD, SMP sama SMP itu semua harus mempelajari bahasa Indonesia. Jadi ini sudah ada aturannya, sudah ada landasan hukumnya untuk melakukan semua itu. Kemudian PP selanjutnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan UKBI di SMK PK, PP nomor 82 tahun 2016 yang sudah diperbarui menjadi PP nomor 22 tahun 2023. PP ini tentang penerimaan negara bukan pajak. Jadi UKBI ini sudah diatur pembiayaannya oleh pemerintah, dasarnya dengan peraturan pemerintah. Di PP nomor 22 tahun 2023, pembiayaan untuk WNI pelajar tidak berbayar, gratis. Yang semula di PP yang lama, di PP nomor 82, pelajar masih berbayar sama seperti mahasiswa. Tapi di PP yang baru, alhamdulillah sudah diperbarui, pelajar tidak lagi berbayar, gratis. Jadi kalau sudah mengenal, kalau sudah mau tahu KBI, maunya apa, silakan nanti dilaksanakan di SMK 3 Batu, UKBI untuk siswanya. Jadi dimanfaatkan, jangan hanya untuk memenuhi kewajiban dari program PK saja, tapi nanti kalau sudah selesai PK-nya, UKBI-nya tetap dilaksanakan. Nah, kalau WNI yang status sebagai mahasiswa di PP nomor 22 tahun 2023 ini bayar 100.000. Nah, kalau mahasiswa melampirkan surat keterangan tidak mampu, berbayar gratis sama seperti pelajar. Kemudian WNI yang berstatus profesional termasuk bapak dan ibu guru dibayar 300.000. Nanti punya 300.000 yang akan bapak ibu bayarkan di sekolah itu langsung masuk ke kas negara, bukan ke papan bahasa begitu. Nah, kalau untuk peserta WNA di PP nomor 82 ini berbeda untuk pembiayaannya. WNA yang berstatus sebagai pelajar berbayar 250.000. Kalau WNA yang berstatus sebagai mahasiswa berbayar 500.000. WNA profesional yang bekerja berbayar 1 juta, cukup mahal. Jadi kalau pelajar tidak berbayar, untuk bapak ibu berbayar 300.000, untuk WNA sampai 1 juta yang cukup mahal. Sangat disayangkan kalau sudah mengenal tapi tidak melaksanakan ujinya begitu. Jadi ini harapan kami. Saya sekalian promosi izin Bapak. Izin promosi supaya UKBI dilaksanakan di SMK Negeri 3 Batu. Silahkan ada kesempatan. Jadi monggo tidak berbayar untuk belajar gitu. PP selanjutnya, mohon maaf, pembahasan hukum selanjutnya yang berkaitan langsung juga dengan pelaksanaan UKBI di SMK PK, Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Permendikbud ini isinya tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, kemahiran berbahasa Indonesia seseorang di Permendikbud ini sudah diatur semua. Kalau untuk pelajar SMK, standar kemahirannya madya. Untuk bapak dan ibu, bapak ibu guru bahasa Indonesia, standar kemahirannya disarankan di PP unggul. Karena untuk guru non bahasa media. Jadi mungkin ada bapak dan ibu guru bahasa Indonesia sedikit satu tingkat lebih tinggi dibanding guru non bahasa, karena bapak dan ibu guru bahasa Indonesia sudah punya pengetahuan kebahasaan yang lebih banyak. Meskipun sebenarnya UKBI ini tidak mengukur pengetahuan bahasa, jadi tidak perlu belajar khusus bahasa Indonesia. UKBI, jadi UKBI ini tidak mengukur pengetahuan bahasa, tidak untuk tujuan pengukuran keberhasilan belajar bahasa, ya tidak untuk mengukur kelulusan misalnya,
Tidak. Jadi UKB ini mengukur kemahiran bahasa Indonesia seseorang dari komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Jadi banyak menggunakan logika bahasa, tidak perlu belajar bahasa. Kalau tadi Bapak dan Ibu guru non bahasa, standar kemahirannya madya. Sementara guru bahasa Indonesia unggul. Nah, selama ini guru non bahasa yang dari jurusan eksak, guru matematika, fisika, kimia itu biasanya lebih tinggi Bapak Ibu hasilnya. Karena mungkin dari itu tadi logika karena yang diujikan di UKB ini logika bahasa, bukan pengetahuan bahasa. Jadi tidak perlu belajar khusus. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia jangan khawatir nanti kalau melakukan UKBI jangan takut tidak lulus atau bagaimana, karena tidak ada lulus dan tidak lulus. Semua memperoleh nilai, memperoleh skor, dan santai saja mengerjakannya. Kalau terbebani seperti itu nanti malah akan mempengaruhi hasil. Jadi santai, dikerjakan dengan baik, insya Allah hasilnya akan sesuai dengan standar. Nah, UKB ini juga berkorelasi dengan akademik seseorang. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di siswa Bapak dan Ibu yang akademiknya bagus, itu biasanya UKB-nya bagus. Selama mengerjakannya sama dengan yang lain, tidak ada kendala internet atau kondisi bidannya sedang tidak fit begitu. Kalau baik-baik saja, insya Allah bisa untuk mengukur itu. Mengukur akademik seseorang, karena ini sudah sesuai. Ini sudah kami amati juga di pelaksanaan UKBI, mahasiswa kedokteran UNER di kelas internasional, itu sejak tahun 2010 sampai sekarang, mereka rutin ikut UKBI untuk syarat lulus. Jadi tidak hanya jurusan bahasa Indonesia saja, tapi mahasiswa kedokteran itu di UNER diwajibkan untuk UKBI di akhir masa kuliah. Karena mereka secara akademik tentu saja bagus. Nah, setelah kami lihat hasilnya dari 50 orang setiap tahun, itu yang memperoleh nilai unggul itu hanya beberapa. Standar kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa unggul. Nah, mahasiswa kedokteran itu, mereka kalau mengerjakan UKBI, itu dengan santai, sambil bertanya-tanya gitu kalau memutar soal yang dianggap lucu gitu. Ternyata dari hasilnya, yang memperoleh sesuai standar unggul hanya sedikit. Rata-rata sangat unggul, bahkan banyak yang istimewa. Jadi ini nanti bisa dilihat Bapak dan Ibu untuk siswanya. Nanti kalau sudah memenuhi standar, mungkin nilainya bisa dikonversi untuk lulus tambahan nilai bahasa Indonesia. Jadi ya begitu, bisa dikonversi. Nah, terang tabung ini alhamdulillah sudah sangat bagus Bapak dan Ibu, sudah berperan bagus untuk pemartabatan bahasa Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahasa kita itu sudah dipelajari dari beberapa negara. Bahkan beberapa, ada 52 negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi di 52 negara itu, perguruan tingginya sudah membuka jurusan bahasa Indonesia. Jadi cukup banyak. 52 negara, tidak hanya kita saja yang belajar bahasa Indonesia. Jadi orang luar negeri juga belajar bahasa Indonesia. Nah, itu dengan salah satunya didukung oleh adanya UKBI. Nah, ini juga sebagai penguat langkah bahasa kita untuk menjadi bahasa internasional. Dicanangkan bahasa kita, bahasa Indonesia, di tahun 2042 nanti akan digunakan sebagai bahasa internasional, sejajar dengan bahasa Inggris. Nah, saat ini bahasa kita, alhamdulillah sudah menuju ke arah itu, sudah mulai membuana, sudah mulai dikenal di dunia. Nah, ini bisa dibuktikan di tahun 2023 di bulan Oktober, bahasa Indonesia itu sudah digunakan di sidang PBB, di sidang UNESCO, bersama dengan 9 bahasa negara yang lain di dunia. Jadi di sidang PBB itu hanya 10 bahasa di dunia dari ratusan bahasa yang ada, salah satunya bahasa Indonesia yang digunakan untuk bahasa resmi, bahasa pengantar di sidang PBB. Ini patut kita syukuri, kita banggakan, karena ternyata bahasa kita itu sudah dikenal secara resmi di forum internasional. Jadi tidak hanya beberapa negara saja kalau sudah masuk ke PBB. Malaysia yang waktu itu di tahun 2023 juga mengajukan bahasanya, bahasa Melayu Malaysia yang
jumlah penuturnya cukup besar juga, sama seperti bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak lolos. Tidak lolos digunakan di sidang PBB itu. Yang lolos bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi adik-adik sekarang kalau pengguna tidak merasa berproses berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, lebih bangga, lebih berproses kalau komunikasi dengan bahasa Inggris. Sekarang jangan hanya bahasa Inggris saja, nanti harus mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi sama dengan perikatan kami di Badan Bahasa, kita harus mempelajari melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing, harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau orang luar negeri saja mau menggunakan bahasa Indonesia, baru resmi dunia menggunakan bahasa kita untuk bahasa pengantarnya, maka kita sebaiknya juga bangga harus mencintai bahasa kita, jangan bahasa asli yang dinomor-satukan. Kita harus tetap menomor-satukan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Tapi tetap harus juga belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, karena nanti untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pekerjaan itu sangat diperlukan, karena memang sebagai bahasa internasional yang sudah resmi digunakan untuk semua bidang gitu. Jadi adik-adik sekarang utamakan bahasa Indonesia ya, jangan merasa berkecil hati kalau menggunakan bahasa Indonesia, merasa kurang mampu gitu. Jadi sekarang bahasa kita harus tetap diutamakan. Nah, praktek ini alhamdulillah sudah banyak bisa diambil manfaatnya Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saja untuk mengetahui kemahiran bahasa Indonesia kita, untuk mengetahui kemahiran bahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia, baik kita yang penutur asli maupun penutur asing. Nah, selain itu, KPI juga bisa untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan kita dalam keterampilan berbahasa Indonesia melalui skor yang diperoleh. Nah, nanti skor yang diperoleh yang nanti tercantum di sertifikat siswa juga Bapak dan Ibu, ada rincian per seksi. Atau seksi 1 mendengarkan, nanti skornya tercantum berapa. Kemudian seksi 2 merespons kaidah, ada rinciannya juga. Seksi 3 membaca, ada nilainya juga. Nanti ada skor total. Nah, itu bisa kita lihat, karena Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, bisa melihat keunggulan dan kelemahan siswa dalam keterampilan berbahasa Indonesia itu. Nanti dilihat mana yang secara umum siswa rata-rata dari 3 seksi itu mana yang terendah. Nanti itu bisa digunakan Bapak dan Ibu sebagai acuan untuk memberi penguatan. Kalau misalnya yang dari 3 keterampilan, 3 seksi yang diikuti, merespons kaidah yang kurang dari ketiganya, itu bisa Bapak Ibu tambah nanti diberi penguatan siswanya dalam pemahaman kaidah. Nanti bisa dilihat di situ. Kemudian sertifikat UKBI bisa juga digunakan untuk pendamping ijazah. Untuk siswa yang nantinya akan langsung bekerja, sertifikat UKBI bisa dilampirkan sebagai pendamping ijazah untuk melamar pekerjaan. Sudah banyak lembaga yang membuat KBI, sertifikat UKBI untuk bahan pertimbangan untuk menerima pegawai. Nah, itu yang langsung bekerja. Nah, kalau siswa langsung tidak langsung bekerja, tapi melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, untuk masuk kuliah bisa melampirkan sertifikat UKBI untuk mendampingi ijazah dan rapotnya untuk jalur prestasi. Jadi sudah banyak perguruan tinggi yang menggunakan itu. Nah, itu kalau untuk yang kuliah. Nah, sudah masuk kuliah, sudah resmi sebagai mahasiswa, kemudian di semester 1 atau semester 3, di semester ganjil, mau mengajukan beasiswa unggulan Kemdikbud. Nah, untuk mengajukan beasiswa unggulan Kemdikbud, sertifikat UKBI itu merupakan syarat wajib. Jadi di awal, di seleksi administrasi, dia mendaftar di awal itu mengisi persyaratan-persyaratan, yang harus melampirkan sertifikat UKBI dengan skor minimal madya. Nah, itu sudah berlaku sejak tahun 2021. Jadi nanti siswa Bapak dan Ibu
siswa kan tidak dibayar, dan siswa ini kalau ikut KPI itu setiap tahun. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengkategorikan siswanya sejak kelas 10, kemudian kelas 11 ikut lagi UKBI lagi, kelas 12 ikut. Nah, diharapkan dengan 3 kali ikut UKBI, di kelas 12 sudah memperoleh skor madya sesuai dengan standar kemahiran yang ada di Permendikbud. Nanti kalau sudah madya, bisa digunakan beberapa kepentingan tadi. Kalau yang nanti misalnya di awal kalau madya tidak apa-apa, baru pengenalan. Nanti kalau sudah ikut lagi, insya Allah kita lebih bagus. Mengapa siswa hanya setahun sekali istilahnya? Karena itu tadi apa namanya disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya sama seperti yang lain berbayar, tapi karena disubsidi pemerintah, akhirnya diprogramkan siswa bisa ikut UKBI itu setahun sekali. Untuk pendaftarannya akun dengan mengisi banyak data, kemudian sudah didaftarkan di siswa SMK 3, itu mengisi data yang banyak itu hanya di awal saja, di pendaftaran pertama. Nanti kalau di kelas selanjutnya, nah misalnya di kelas 12 ikut lagi, tidak perlu mendaftar seperti itu lagi, mengisi data-data yang banyak. Cukup masuk ke akunnya, yang penting tidak lupa ilmunya, tidak lupa password akunnya, bisa langsung masuk, kemudian ikut uji lagi. Jadi lebih sederhana. Kalau misalnya lupa, kalau sudah didaftarkan pendaftarnya secara kolektif, misalnya lupa email, lupa password akunnya, bukan password email ya, password akun uji. Itu bisa bertanya ke Bapak Ibu gurunya yang mendaftarkan, kan ada filenya. Nah, kalau file Bapak Ibu guru hilang atau rusak begitu, bisa bertanya ke kami. Data itu disimpan rapi di database kami. Jadi kalau mau selanjutnya uji bisa menggunakan akun yang sama. Akun itu berlaku seumur hidup. Untuk siswa itu juga digunakan untuk meningkatkan nilai literasi siswa, untuk meningkatkan nilai literasi sekolah. Nah, itu kenapa Dijen Vokasi mengandalkan kegiatan literasi dan UKBI SMK PK. Karena UKBI ini merupakan literasi. Jadi, untuk meningkatkan nilai literasi sekolah, silakan Bapak dan Ibu nanti mengikutkan siswanya untuk literasi. Ini sudah dipraktikkan di banyak sekolah. Dan ada salah satu sekolah di SMK juga yang rutin melaksanakan UKBI, mereka nilai literasi sekolahnya tinggi. Nah, karena banyak kegiatan di 1 tahun tidak terlaksana. Nah, mereka menyampaikan ke kami, ketika tidak terlaksana itu, ternyata nilai rapat literasi mereka turun. Akhirnya setelah itu rutin lagi UKBI untuk siswanya. Meskipun banyak kegiatan di sekolah, mereka UKBI untuk siswanya secara daring di rumah, bisa di malam hari. Begitu. Nah, ini di Malang juga, di salah satu sekolah SMK di Malang yang sudah rutin ikut UKBI untuk meningkatkan nilai literasi siswanya. Ini nanti bisa dicoba Bapak dan Ibu di SMK 31. Nah, selain itu, UKBI ini bisa juga digunakan untuk meningkatkan nilai ANBK siswa. Untuk UNBK, kan sekolah tidak bisa memilih sendiri siswa-siswa yang akademiknya semuanya bagus begitu. Kan ditentukan oleh pusat ya. Jadi nanti kalau siswa sejak awal, sejak kelas 10, kemudian kelas 11 di awal semester itu ikut UKBI, insya Allah di ANBK akan lancar karena soal-soal di ANBK itu menyerupai soal UKBI. Jadi soal UKBI bisa digunakan berlatih dari pemahaman teks yang ada di seksi mendengarkan dan teks membaca. Itu bisa digunakan untuk berlatih ANBK siswa untuk meningkatkan nilai ANBK siswa. Ini juga sudah dipraktikkan di sekolah-sekolah yang sudah rutin Bapak dan Ibu. Jadi monggo nanti ini dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk siswanya. Kemudian sertifikat UKBI bisa juga digunakan untuk pendaftaran CPNS maupun P3K untuk profesi tertentu. Ini sudah digunakan Bapak dan Ibu di Kementerian Dalam Negeri, di Kementerian Pendidikan untuk profesi penerjemah itu wajib di awal mendaftar wajib memiliki sertifikat UKBI.
Jadi kalau misalnya siswa Bapak dan Ibu sudah pengalaman ikut UKBI, kalau nanti bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan sertifikat UKBI, sudah punya pengalaman, nanti nilainya akan lebih bagus dan meningkat kalau dibandingkan dengan yang belum pernah UKBI. Begitu. Jadi silakan manfaatkan. Tapi ini juga bisa digunakan untuk syarat jabatan fungsional tertentu, fungsional manajemen, kemudian fungsional bahasa seperti saya kemarin. Nah, untuk uji kompetensi di awal untuk mendaftar itu wajib memiliki sertifikat UKBI dengan peringkat tertentu, dengan peringkat minimal unggul begitu. Jadi bukan perusahaan yang lain di salah satu contohnya di Jawa Barat itu editor-editornya itu juga di UKBI. Ya kan, meskipun swasta begitu, tapi sudah banyak yang memanfaatkan UKBI untuk berbagai macam kepentingan. Kemudian kalau di Kementerian Pendidikan ada lagi di Satuan Pendidikan Kerjasama di sekolah-sekolah SPK itu akreditasi sekolahnya guru mereka yang mayoritas yang berbahasa asing, mereka wajib berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI. Jadi untuk akreditasi sekolah saja kita harus punya sertifikat UKBI. Jadi sudah banyak digunakan untuk kepentingan resmi pemerintah gitu. Kalau untuk NNA UKBI sertifikatnya bisa digunakan untuk melengkapi dokumen kerja dan dokumen imigrasi. Ini di beberapa kementerian juga sudah menerapkan. Salah satunya di Kementerian ESDM. Di Kementerian ESDM itu ekspatriatnya WNA yang bekerja di tingkat manajerial itu sudah harus melampirkan sertifikat UKBI untuk membuktikan mereka bisa berbahasa Indonesia. Jadi sudah banyak manfaatnya. Kemudian kalau untuk lembaga UKBI bisa dimanfaatkan untuk mengetahui potensi kemahiran berbahasa SDM, kemudian untuk mendapatkan rekapitulasi hasil uji untuk pemetaan kompetensi. Jadi dari nilai UKBI karena berkorelasi tadi bisa digunakan untuk pemetaan kompetensi. Ada di beberapa sekolah yang menggunakan UKBI untuk pemilihan pengurus OSIS begitu. Jadi ini bisa dicoba nanti. Kemudian ada beberapa sekolah yang menggunakan sertifikat UKBI ini itu untuk pemilihan jurusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada yang menyampaikan ke kami sekolah tersebut dimulai dari SMK waktu itu satu sekolah pertama yang menerapkan ini di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Nah, kepala sekolahnya itu mempunyai kebijakan siswanya untuk pemilihan jurusan itu tidak hanya melihat dari nilai rapot, tapi juga menggunakan nilai UKBI untuk bahan pertimbangan. Karena UKBI berkorelasi dengan akademik tadi. Jadi siswa diberi saran kalau misalnya pilihan jurusannya kalau dianggap kurang sesuai begitu dibeli alternatif jurusan yang lain. Nah, dengan menerapkan itu ternyata di tahun tersebut setelah itu siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri meningkat lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya setelah itu setiap tahun mereka menggunakan UKBI untuk dasar pemilihan jurusan. Ketika kepala sekolahnya pindah ke sekolah cara itu ke sekolah yang baru begitu. Ini bisa dicoba. Penyaluran UKBI itu semua kalangan dari pelajar, mahasiswa umum maupun WNA. Ini ada di Permendikbud juga sasaran peserta UKBI itu dari semua bidang, semua profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian profesional termasuk pejabat negara. Nah ini ada di Permendikbud nomor 70 tahun 2016 juga kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bisa mengunduh sendiri di internet. Nah yang di kemahiran dalam UKBI itu untuk mengukur kemahiran reseptif dan produktif peserta uji. Untuk mengukur kemahiran reseptif bisa dilihat dari mendengarkan dan membaca. Untuk mengukur kemahiran produktif bisa dilihat dari menulis dan berbicara. Nah, untuk mengukur kemahiran produktif ini peserta dilihat bagaimana mereka mempresentasikan
soal berupa gambar atau infografis ke dalam wacana tulis untuk menulis, kemudian ke dalam wacana lisan untuk berbicara. Jadi aktifan mereka dalam menyampaikan gagasan, dalam menyampaikan itu dilihat untuk produktivitas mereka terhadap bahasa begitu. Kalau yang pertama untuk mengukur kemahiran reseptif itu pemahaman secara kasus pemahaman terhadap teks yang ada di mendengarkan dan di membaca. Nah, untuk siswa nanti yang diukur hanya kemahiran reseptif saja. Kalau untuk Bapak dan Ibu bebas, Bapak dan Ibu bebas boleh memilih untuk mengatur kemahiran reseptif saja sampai membaca, boleh sampai menulis, boleh lengkap sampai berbicara. Itu nanti bisa dilihat dari pilihan paket soalnya. Nah, nanti dua ketahuan ini diuji juga harus diujikan di keterampilan memahami kaidah bahasa Indonesia. Kalau kedua-duanya tetap harus melewati uji seksi 2 penerapan kaidah bahasa Indonesia. Jangan khawatir untuk siswa meskipun hanya diuji reseptif saja, tapi itu sudah menggambarkan kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Nah, seperti yang tadi di syarat beasiswa, syarat untuk dilampirkan di perguruan tinggi, itu tidak harus sampai menulis, cukup sampai membaca saja. Jadi meskipun siswa nanti ujinya sampai membaca saja, jangan khawatir, jangan berkecil hati kalau merasa tidak terukur begitu. Nah, ini sudah menggambarkan kemahiran berbahasa Indonesia seseorang. Nah, prosedur untuk melaksanakan UKB adaptif ada persiapan, kemudian pendaftaran, pengujian, dan sertifikasi. Nah, di persiapan UKB ini bisa didaftarkan secara mandiri dan kolektif. Nah, untuk persiapannya harus menyiapkan data-data yang nantinya digunakan untuk pendaftaran, pendaftaran secara mandiri maupun secara kolektif. Kemudian pengujian. Nah, kalau di pengujian harus menyiapkan perangkatnya gitu. Kemudian untuk sertifikat nanti akan diunggah di akun masing-masing. Jadi hasil UKB ini akan masuk ke akun masing-masing. Orang lain, teman Bapak dan Ibu, bisa melihat nilainya. Jadi hanya bisa dilihat oleh yang bersangkutan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti malu kalau nilainya kurang bagus, malu sama kepala sekolah begitu. Kepala sekolah nggak akan tahu, karena yang tahu hanya yang bersangkutan. Nah, UKB akan kita ikuti nanti. Untuk siswanya ada mendengarkan, kemudian merespons kaidah dan membaca. Nah, di mendengarkan, waktu yang tersedia itu maksimal 30 menit. Dari secara total ada 8 tes lab, 8 dialog atau monolog yang didengarkan. Setiap dialog diikuti oleh 5 soal. Jadi total kalau misalnya bisa memperoleh secara utuh itu ada 40 soal yang harus dikerjakan selama 30 menit. Jadi waktu optimalnya 30 menit. Kalau untuk merespons kaidah, waktu optimal yang tersedia 20 menit untuk mengerjakan 5 taslot soal. Satu taslot soal ada satu taslot ada 5 soal, jadi totalnya ada 25 soal untuk merespons kaidah. Ini sistemnya di merespons kaidah sama seperti mendengarkan yang di awal tadi. 5 taslot pertama di ranah yang mudah itu untuk pengenalan, kemudian selanjutnya 2 taslot yang diperoleh itu penentu apakah memperoleh soal lengkap atau hanya sampai 15 saja begitu. Nah, di membaca juga sama. Di membaca ada 40 soal, yang harus dikerjakan selama 40 menit. Ini kalau optimal, kalau bisa memperoleh 8 tes secara penuh. Maka peringkatan di dalam UKBI itu ada 7 Bapak dan Ibu. Yang tertinggi istimewa dengan skor 725 sampai 800, kemudian yang kedua, peringkat kedua 641 sehingga 720 sangat unggul. Peringkat yang ketiga
578 sampai 640. Ini peringkat yang sebaiknya dimiliki oleh guru bahasa Indonesia. Selanjutnya peringkat madya, peringkat keempat, skornya 483 sampai 477. Ini peringkat yang sebaiknya dimiliki oleh guru guru non bahasa dan oleh siswa. Tapi nanti kalau sudah kelas 12, diharapkan di kelas 12 sudah memperoleh nilai madya. Tapi jangan khawatir, meskipun standar kemahirannya madya, selama ini sudah banyak, sangat banyak yang memperoleh nilai di atas standar, yang memperoleh nilai unggul, sangat unggul maupun istimewa. Jadi mudah-mudahan nanti sesuai di SMK Negeri 3 Batu, minimal bisa memperoleh nilai madya. Peringkat yang kelima semenjana dengan skor 405 sampai 481. Ini standar kemahiran yang sebaiknya dimiliki oleh siswa SMP. Kemudian yang keenam marginal 326 sampai 404. Yang terakhir peringkat ketujuh terbatas 251 sampai 325. Nah, 7 peringkat ini semua nanti akan memperoleh sertifikat. Jadi jangan khawatir tidak memperoleh sertifikat. Tidak akan ada yang tidak memperoleh sertifikat. Nah, kalau nilainya di atas 251, jadi di atas bawah 251, jadi 250 ke bawah, yang diperoleh surat keterangan, bukan sertifikat. Tapi insya Allah tidak akan ada, karena apalagi kita penuntut asli begitu, selama tidak ada kendala jaringan atau kendala perangkat begitu, tidak akan ada yang memperoleh kurang dari standar. Rata-rata insya Allah sudah memenuhi standar. Begitu. Nah, misalnya nanti dari itu uji, kemudian ada kendala jaringan, itu masih bisa mengulang. Kalau terkendala, kemudian nilainya kurang bagus, dan melapor kami, dicek di sistem itu nonton Bapak Ibu, kalau misalnya bisa mengerjakan sampai selesai, sudah dikerjakan semua, atau terkendala, itu akan kelihatan. Nanti bisa mengulang, bisa uji lagi tanpa membayar biayanya lagi. Gitu. Jadi, jangan khawatir. Masih tetap bisa ikut uji. Nah, ini contoh-contoh standar kemahiran yang ada di Permendikbud nomor 70 tahun 2016, itu semua kelompok ada di sini. Ini sebagian saja saya ambil, nanti secara lengkap bisa dilihat sendiri di internet. Nah, ini ada guru bahasa Indonesia dan guruan bahasa, kemudian ada dokter umum, dokter spesialis, ada wibu suara, hakim. Nah, semuanya sudah diatur di Permendikbud. Tapi kalau untuk ketentuan, apakah sekolahnya atau lembaga mengharuskan apa siswa atau bapak ibu gurunya sesuai dengan standar atau tidak, itu tergantung lembaga masing-masing. Tidak harus sesuai begitu. Jadi sesuai, tapi ini ada juga penyiar, kemudian pencetak lagu, pelihara, ada public speaking, editor. Kalau editor, mengenai tugasnya memperbaiki naskah, tugasnya memperbaiki tulisan. Jadi editor yang masih muda, kita sudah harus unggul. Kalau editor muda sangat unggul, editor kepala istimewa. Jadi kalau editor memang tinggi karena tugasnya memperbaiki penulisan, memperbaiki teks. Jadi harus lebih mahir. Tapi juga banyak siswa yang memperoleh nilai istimewa. Mudah-mudahan nanti di sini ada yang memperoleh nilai istimewa. Ini standar kemahiran berbahasa Indonesia untuk pelajar. Dari pelajar SD, kemudian pelajar SMP, SMA dan SMK, ini SMA setara, SMK sama, juga. Kemudian perguruan tinggi unggul, pasca sarjana sangat unggul. Nah, tadi kalau untuk syarat beasiswa, tadi kalau beasiswa S1, syaratnya madya, disesuaikan dengan standar kemahiran berbahasa siswa SMA SMK. Karena masih di awal, biasanya
untuk mengajukan beasiswa itu di semester 1 rata-rata, tapi bisa di semester 3. Jadi syaratnya kalau S1 gitu ya. Tapi kalau pengajuan S2 tunggu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti S2 atau S3 ingin mengajukan beasiswa unggulan Kemdikbud, bisa menggunakan sertifikatnya kalau nanti sudah uji. Sertifikatnya unggul bisa digunakan karena tingkat pendidikannya lebih tinggi, bisa sarjana, standar kemahiran yang disyaratkan itu juga lebih tinggi. Kalau yang sarjana tadi belum begitu. Jadi monggo. Nah, ini bisa diinformasikan juga untuk keluarga, untuk putra putri Bapak dan Ibu atau saudara. Kalau di sekolah mereka, bahasa KBI, monggo dimanfaatkan, dikenakan. Kita harus mendaftar secara kolektif dari sekolah. Tapi untuk pelajar maupun untuk profesional, bisa mendaftar secara mandiri, bisa mendaftar UKBI. Jadi tidak ada pembatasan, apalagi kalau untuk pelajar. Pelajar kan tidak berbayar. Jadi monggo putra putri Bapak dan Ibu, misalnya masih berstatus pelajar, SMP atau SMA, SMK, bisa ikut UKBI. Tidak perlu menunggu dari sekolah mereka, begitu. Ini sekadar informasi Bapak dan Ibu. UKBI di Jawa Timur di tahun 2023 kami sudah mengajukan ke 40.000 lebih peserta. Nah ini perkembangan peserta UKBI di Jawa Timur sejak tahun 2004 sampai 2024. Nah di awal-awal karena masih berbasis kertas, pesertanya hanya sedikit, kurang dari 5.000. Nah, sejak tahun 2021, sejak dimulai adanya UKBI Adaptif yang dilaksanakan secara daring, alhamdulillah sudah meningkat cukup pesat. Nah, ini perolehan UKBI Provinsi Jawa Timur, ini seluruh provinsi di Indonesia, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Alhamdulillah Jawa Timur selalu yang tertinggi. Grafiknya yang terpanjang ini. Nah, ini kita lihat perolehan UKBI Kota Batu di tahun 2022, Kota Batu hanya 286 di tengah-tengah peringkatnya. Nah, kalau tahun 2023 kita lihat Kota Batu di mana 31. Peringkat ke-8 tapi dari bawah. Jangan mau kalah betul. Dengan kabupaten dan kota yang lain. Kalau sudah mengenal, hari ini kami bersosialisasi di sekolah di SMK 3 dan SMK 1. Mudah-mudahan kalau sudah ada sekolah yang mengenal UKBI, yang melaksanakan UKBI, nanti Kota Batu bisa melampaui yang lain, bisa peringkatnya di peringkat pertama. Nah, untuk melaksanakan UKBI itu ada yang harus disiapkan tadi. Kalau data serta data Bapak dan Ibu juga siswa sudah didaftarkan, akunnya sudah aktif, sudah diverifikasi oleh admin pusat. Nah, mengaktifkan akun Bapak dan Ibu juga siswa nanti harus mengunggah kartu identitas dan foto digital. Fotonya tidak perlu di studio, cukup menggunakan HP di dinding, diri di depan dinding, minta tolong temannya mengambilkan gambarnya, mengambilkan fotonya, tidak perlu foto di studio. Itu bagus kalau menggunakan seragam, karena foto ini digunakan untuk menerbitkan sertifikat, jadi ditampilkan di sertifikat. Nah, kalau fotonya tidak resmi, kan biasanya foto selfie yang gini, tidak akan diterbitkan nanti sertifikatnya, harus diperbaiki. Nanti biasanya kalau sertifikatnya belum fotonya belum bagus, nanti akan ada peringatan untuk memperbaiki foto supaya sertifikatnya bisa diterbitkan. Nah, daripada harus mengganti foto, harus memperbaiki, lebih baik di awal waktu mengunggah fotonya sudah bagus. Kemudian kartu identitas yang digunakan untuk mengaktifkan akun UKBI, Bapak dan Ibu menggunakan foto KTP. Kalau untuk pelajar menggunakan kartu pelajar,
Jika tidak ada kartu pelajar, entah hilang atau rusak, atau kelas 10 yang baru masuk, belum punya kartu pelajar, bisa diganti dengan sampel rapor. Foto sampel rapor di nomor depan itu kan ada nama dan NISN. Itu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta ini statusnya memang pelajar. Karena kalau tidak melampirkan itu, tapi tidak bisa, akan muncul tagihan keluar. Jadi supaya tidak berbayar, kartu identitas yang dilampirkan harus kartu pelajar. Foto sampel rapor, boleh surat keterangan, tapi kalau surat keterangan, kalau banyak agak repot, jadi lebih mudah ya, memanfaatkan yang ada saja menggunakan sampel rapor. Kalau masih kelas 10, bisa menggunakan sampel raportnya ketika SMP, kan NISN-nya tidak berubah, masih tetap. Jadi itu bisa digunakan kalau masih di kelas 10. Nah, pelaksanaan ujian nanti, perangkat yang digunakan, komputer yang berkamera, laptop, atau kalau bisa digunakan, tapi sebenarnya tidak disarankan. Yang disarankan komputer atau laptop karena layarnya kan besar, jadi lebih nyaman kalau digunakan untuk mengerjakan UKBI. Kalau menggunakan HP bisa, tapi kadang-kadang harus mengatur kameranya. Kadang-kadang kameranya masih terblokir begitu. Nanti tapi juga banyak sih, banyak yang seperti itu. Kalau nanti misalnya pelaksanaan UKBI di sekolah jumlahnya cukup banyak siswanya, bisa dilaksanakan bertahap, bergelombang, atau sebagian menggunakan komputer, sebagian laptop, sebagian boleh menggunakan HP. Tapi HP-nya yang Android biasa, jangan iPhone. Kalau iPhone belum support karena terlalu tinggi mungkin ya. Sedangkan Safari tidak bisa untuk mengakses UKBI. Jadi biasanya bisa masuk, tapi baru baru taslet pertama atau taslet kedua begitu macet. Jadi kalau MacBook sudah bisa, yang tidak bisa iPhone. Misalnya untuk siswa sebagian menggunakan HP Android biasa saja yang digunakan. Kemudian untuk melaksanakan UKBI itu, jika dilaksanakan bersama-sama di sekolah, harus menggunakan jemala. Bukan jemala ya, jemala. Jemala itu headset. Kita sudah masuk ke bahasa Indonesia, sudah dibaca. Istilah untuk headset itu kabananya jemala. Nanti harus menggunakan jemala kalau digunakan bersama di ujinya bersama-sama. Soal yang diperoleh itu berbeda-beda. Kalau tidak menggunakan jemala, nanti akan tergantung dengan soal teman sebelahnya. Jadi tidak akan fokus. Jadi sebaiknya nanti menggunakan jemala. Nanti bisa kita coba di simulasi. Kalau untuk kamera tadi, mengapa harus berkamera? Karena untuk memulai soal UKBI, memulai mengerjakan soal UKBI ini, kita harus mengaktifkan kamera, harus klik aktifkan kamera. Kalau tidak diaktifkan, soal UKBI tidak mau keluar. Jadi mau muncul soalnya, itu saja malu. Jadi semua harus menggunakan kamera, sebelum memulai harus mengaktifkan kamera. Nah, jika kamera sudah aktif, awal sampai akhir selama pelaksanaan uji, tidak boleh dimatikan kameranya, tidak boleh ditutup. Kadang-kadang ada yang nakal, kameranya ditutup. Mungkin di senjata begitu, jadi tidak boleh ditutup. Nanti ada pengawasan dari kami, dari tim pengawas dan bahasa, pelaksanaan UKBI harus mengaktifkan kamera dari awal sampai akhir uji. Kemudian jangan melakukan tangkap layar atau screenshot. Nah, kalau melakukan tangkap layar atau screenshot, sertifikatnya tidak akan diterbitkan. Jadi kalau misalnya terkait dengan soalnya, diingat-ingat saja, jangan di screenshot. Harus memiliki email atau email yang aktif. Nah, email ini digunakan untuk verifikasi. Verifikasi akun itu dikirim melalui email untuk mendaftar secara mandiri. Kalau untuk mendaftar kolektif di awal,
Itu verifikasi langsung, tidak di email lagi. Tapi nanti kalau ikut uji lagi yang kedua kali, verifikasinya melalui email, dimasukkan di email, peserta harus masuk, kemudian klik ikut uji lagi. Jadi kalau emailnya tidak bisa. Nah, akses internet yang diperlukan 10 Mbps. Nah, untuk KBI, bisa dilakukan di laman ukbi.kemdikbud.go.id. Semua kepentingan UKBI mulai dari mendaftar, kemudian ujinya, kemudian untuk mengunduh sertifikat, semua di laman yang sama, di UKBI Kemdikbud. Nah, kalau Bapak Ibu dan adik-adik misalnya ingin berlatih simak UKBI, itu ada juga di sini. Ada simulasinya simulasi singkat, kemudian ada soal pelatihan. Di akhir akan muncul nilai. Tapi soalnya masih sistem paket, belum adaptif. Kalau adaptif, harus kami yang membuatkan jadwal. Jadi harus melalui kami dulu untuk pelatihan untuk simulasi UKBI adaptif. Nah, waktu untuk pelaksanaan UKBI itu hanya hari Senin sampai Kamis yang ada di laman, pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 16, dan pukul 19. Ini kalau mendaftar mandiri, harus di hari ini, harus Senin sampai Kamis, karena hari Jumat dan Sabtu itu untuk penerbitan sertifikat. Nah, namun meskipun hanya terdata hari Senin sampai Kamis di laman, untuk sekolah yang menginginkan uji di hari Jumat atau Sabtu, bisa dilaksanakan dengan menghubungi kami dulu, membuat permohonan baik secara lisan maupun tertulis, bisa WA, bisa telepon, mengajukan ke kami jadwal khusus di hari Jumat atau Sabtu, misalnya hari Jumat supaya mungkin tidak terlalu berat pelajarannya, jadi tidak menyita waktu belajar, bisa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu dengan menghubungi kami. Tapi pendaftarannya harus secara kolektif. Jadwal itu eksklusif, misalnya SMK 3 Batu mengajukan jadwal khusus, sekolah lain tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya yang punya jadwal. Nah, ini contoh sertifikat UKBI, ada rincian per seksi, kemudian ada skor total. Nah, di situ juga ada deskripsi kemahirannya seperti apa. Gitu. Sertifikat UKBI berlaku selama 2 tahun. Nah, untuk siswa, meski sertifikatnya masih berlaku, tapi setiap tahun tetap boleh ikut UKBI. Nanti bisa dipilih kalau kelas 12 mau digunakan untuk mendaftar kerja atau kuliah, nanti bisa dipilih nilainya yang paling bagus. Nah, ini ada informasi yang saya rasa cukup menarik, apalagi untuk SMK 3 Batu ada jurusan perfilman. Adik-adik kan biasa membuat film, membuat video. Nah, UKBI ini ada kegiatan namanya Giat UKBI Adaptif Merdeka. Jadi pelaksanaan UKBI di sekolah nanti jangan hanya dilaksanakan saja tanpa didokumentasikan. Silakan didokumentasikan berupa video. Videonya singkat saja, hanya 6 menit, dibuat yang menarik. Kemudian Bapak Ibu gurunya membuat artikel untuk mendampingi videonya. Artikelnya hanya 500 sampai 600 kata. Nah, video ini nanti kalau sudah dibuat, diunggah di YouTube. Nanti link YouTube-nya disampaikan ke kami, itu untuk penilaian, ikut lomba Giat UKBI. Nah, Giat UKBI ini yang dilombakan, kita mulai siswa. Aktifan sekolah bisa menyelenggarakan UKBI. Jadi dilihat persentase siswa dilihat juga yang ikut, kemudian dari menariknya kegiatan yang dilaksanakan. Nanti guru pendampingnya bisa membuat artikel yang menarik pelaksanaan UKBI ini di UKBI di sekolah ini, misalnya manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa, begitu. Nah, di videonya nanti ada merekam pelaksanaan uji, kemudian ada testimoni dari siswa, dari guru, dan dari kepala sekolah. Ini hadiahnya cukup besar, 25 juta. Mau kan kalau dapat 25 juta? Nah, kalau mau harus membuat videonya. Buatlah video yang menarik. Nanti untuk, ya, jangan mau saja. Mau usaha dengan membuat video. Apalagi
adik-adik jurusan perfilman kan sudah mahir, sudah biasa membuat film, membuat video, buatlah yang menarik. Nah, referensi silakan membuka YouTube dari SMA Negeri 1 Turon atau SMK Negeri 1 Turon. Sekolah itu di Malang juga pernah memperoleh hadiah ini. Tapi mereka masih 20 juta. Sekarang hadiahnya naik 25 juta. Apalagi satu sekolah di SMK Negeri 2 Malang itu juga pernah dapat hadiah ini. Jadi Malang banyak ini. Ada 3 sekolah yang sudah pernah memperoleh ini. Nah, tahun 2024 ini SMK 3 Batu kan sudah tahu KBI nantinya akan melaksanakan UKBI, jangan mau kalah. Nanti buka KBI yang menarik, lihatlah video mereka, lihat referensi saja. Sesudah itu buat video yang lebih menarik, semoga nanti di tahun 2024 ini hadiah buat UKBI diperoleh oleh SMK Negeri 3 Batu. Selain hadiah 25 juta, ada piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri. Dan bukan hanya dari bahasa yang menandatangani, tapi Menteri Pendidikan. Ini nasional sifatnya. Nah, cukup banyak berapa 20 kalau tidak salah. Ini saya kirim nih brosurnya supaya jelas. Nah, ini informasi tambahan untuk KBI. Mohon maaf itu berapa Ibu? Baik, nah ini untuk informasi UKBI saya cukupkan dulu, nanti selanjutnya akan kita coba seperti apa soal UKBI. Nah ini sebentar, ini narasumber kami tim UKBI ada 3 orang, saya, kemudian ada Pak Roni, ada Putri. Nah 3 orang ini yang mendampingi pelaksanaan UKBI di Jawa Timur. Kalau misalnya sedang melaksanakan UKBI kemudian ada kendala, silakan menghubungi kami. Misalnya kami sedang berkegiatan, kadang-kadang agak lambat merespons, misalnya saya lambat merespons bisa menghubungi Putri atau Pak Roni. Kalau Pak Roni lambat bisa ke kami. Jadi salah satu dari kami, insya Allah selalu siap membantu untuk pelaksanaan UKBI. Ngapunten, ini untuk simulasinya, bagaimana rencananya mau langsung atau mungkin sekarang diajari dulu cara membuka akunnya masing-masing, Bu. Nanti simulasinya saya kira tidak memadai waktunya kalau sekarang. Nanti akan kami minta teman-teman untuk kapan bisa semuanya menurut Bu Lia kemarin kan malam pun bisa gitu ya. Jadi begini saja, kalau begitu sekarang saya kenalkan model soalnya, kemudian nanti saya buatkan jadwal, mungkin bisa yang di sini ini dibuatkan jadwal, nanti dikerjakan di rumah. Bu mendaftarnya sekarang supaya sudah punya akun. Coba dulu. Nanti juga akan kami dampingi untuk diberi contoh untuk mengaktifkan akun yang kemarin sudah didaftarkan. Ini untuk contoh soal nanti KKB ini di seksi 1 mendengarkan itu ada dialog dan monolog yang diperdengarkan. Nah, dialog dan monolog itu hanya diperdengarkan 1 kali. Jadi nanti kalau mengerjakan KKB seksi 1 sambil mendengarkan dialog atau monolog itu langsung sambil menjawab, sambil klik-klik jawaban. Kalau menunggu dialog dan monolognya selesai, berdiri selesai didengarkan, masih mendengarkan dialog tapi belum menjawab, atau begitu selesai dialognya hilang, soalnya juga hilang. Jadi harus langsung sambil mendengarkan dialog langsung menjawab. Nanti di awal seksi 1 itu ada waktu yang tersedia selama beberapa detik untuk tipsnya bisa dibaca cepat soalnya. Jadi begitu klik mulai seksi 1 silakan di scroll turun ininya layar laptopnya, dilihat soalnya dibaca cepat. Nanti kalau sudah
Kan nggak muncul ya? Nah, seksi satu itu seperti itu. Nanti dialog juga dialog dan monolog. Nah, sebelum dialog itu dengarkan, ada waktu beberapa detik. Silakan di scroll turun ininya. Eh, nah, ini ada soal. Mulai dulu dibaca cepat. Nanti kalau sudah dibaca cepat, itu soal diperdengarkan. Nanti akan lebih cepat menemukan jawaban. Nah, soal yang tersedia ada 8 tersebut. Nanti ada 8 dialog kalau bisa menulis secara penuh. Nah, ini bisa kita lihat contoh soalnya seperti apa. Itu belum pernah TOEFL atau TOEIC sama listening. Rp500.000 Bayarannya bulan atau tahun? sebulan, dihitung dari tanggal masuk. Kalau saya 50.000. Waduh. Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya lihat di pagar ada tulisan rumah industri ya. Bukan masih ada kamar kosong, Bu. Masih ada 2 kamar, satu di belakang, satu lagi di dekat teras samping. Ingin melihatnya, silakan. Terima kasih. Lompatannya pas saja, Bu. Baru tidur, busur pakaian, meja belajar, dan toilet di setiap kamar. Wah, murah sekali. Berapa seksinya? Rp100.000 sebulan. Teman-teman, 2 tahun. Dihitung dari tanggal masuk. Kalau saya membawa komputer, tak ada biaya tambahan. Ada Rp50.000. Tapi biaya listrik di sini terbatas. Berarti saya tidak bisa membawa banyak barang elektronik, ya, Bu. Selain komputer, pastinya bisa Kipas angin, setrika, dan televisi juga boleh. kalau saya membayar sewa 6 bulan, tak ada yang harganya, Bu. Tidak ada. Baiklah, saya menyukai tempat ini. Saya akan menyewa kamar yang teras samping itu. Boleh. Dan sekarang buka sebagai tanda jadi ya. Berapa, Bu? Rp100.000. Nah, seperti itu contoh soal seksi 1. Jadi, sambil mendengarkan, langsung sambil menjawab. Kadang-kadang jawabannya tidak eksplisit, ada di dialog. Jadi soal-soal yang bawah, soal nomor 4, nomor 5, itu harus dipahami. Harus menjawab. Ini contoh soal di tes lab pertama, soal yang tingkatannya mudah. Nanti ada soal selanjutnya yang lebih sulit. Itu tergantung ke masing-masing. Jadi gampang kok.
Kemudian seksi 2 merespons kaidah. Merespons kaidah itu soalnya ada dua bagian yang di garis bawah langsung saja. Contoh. Nah, di soal seksi 2 itu setiap step ada dua bagian yang di garis bawah. Nah, ini dicari mana yang salah dari dua bagian yang di garis bawah. Di contoh kalimat ini, tolong menggoreng kerupuk kita habis. Nah, ini ditentukan mana yang salah. Menurut adik-adik mana yang salah? Yang salah bagian pertama. Nih, kalau yang salah bagian pertama, jawabannya pasti di bawahnya atau B. Nah, yang bagian kedua keluarkan saja, jangan dijawab lagi. Jangan dijawab lagi yang tersimpan yang terakhir. Nah, di soal itu hanya mengambil satu bagian yang salah, yang di garis bawah. Salah satu bisa sudah betul, yang dari yang di garis bawah itu. Kalau menemukan yang salah yang pertama, yang kedua diabaikan, dibiarkan saja. Seperti contoh yang soal nomor 1 tadi. Kalimat perintah ya, tolong mengirim kerupuk jadi tidak perlu awalannya. Jadi jawabannya, nah, jadi kalau kita yang bagian kedua kutip habis itu dibiarkan. Kalau dijawab nanti malah salah. Jadi dikeluarkan seperti itu. Ini contoh soal ejaan. Kemudian contoh soal pilihan kata. Ada perubahan sistem politik nasional itu terjadi pada masa pasca reformasi. Ini ada yang di garis bawah, dua bagian. Ada sistem politik nasional dan pasca reformasi. Ini dicari mana yang salah. Kalau yang ini yang salah yang mana? Pasca reformasi, bagian kedua yang salah. Nih, kalau yang salah bagian kedua, yang bagian pertama pasti sudah betul, dibiarkan saja, jangan dijawab. Pasca reformasi karena pasca bentuk terikat, dia harus ditulis serangkai, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ditulis serangkai. Jadi ini contoh soal pilihan kata. Nah, yang harus dibetulkan bagian kedua. Bagian kedua yang harus dibetulkan. Nah, bagian pertamanya dibiarkan saja, jangan diapa-apakan. Karena sudah betul, nanti kalau dijawab malah salah. Kemudian yang ketiga, ini contoh soal kalimat. Di Kelurahan Ngoro mengadakan perlombaan untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Di Kelurahan Ngoro atau untuk memperingati yang salah? Ya. Mengapa salah? Karena yang kalau di kelurahan ini tidak ada subjeknya. Untuk kalimat harus ada subjek. Jadi nanti contoh soal di kaidah itu seperti itu. Ada contoh soal ejaan, ada soal pilihan kata, ada soal kalimat. Gampang kan? Gampang kan? Sebetulnya nanti. Nah, ini yang ketiga ya, membaca. Nah, soal membacanya nanti seperti ini. Ada soal bacaan, nanti ada 8 bacaan yang tersedia. Kemudian ada 5 soal dari setiap bacaan. Pilihan opsinya ada 4, A, B, C, D. Nanti silakan dipilih. Dipilih dari jawaban yang tersedia. Supaya cepat menemukan jawaban, gunakan teknik membaca cepat. Jangan asik satu persatu dipahami detail gitu, nanti nggak selesai. Nanti waktunya akan hilang, akan berkurang untuk yang soal ini, yang soal begitu untuk mencari. Jadi gunakan teknik membaca cepat supaya bisa segera menemukan jawaban. Kalau untuk soal seksi 3, saya rasa tidak ada yang perlu perhatian khusus. Yang perlu diperhatikan hanya seksi 1 dan 2. Seksi 1 terus ini sambil mendengarkan langsung dijawab. Nah,
Untuk berganti soal, berganti dialog, kalau di seksi 1 diatur oleh sistem. Jadi ditunggu saja, nanti akan keluar soal selanjutnya. Ada waktu berapa detik ya untuk keluar soal selanjutnya. Jadi tidak perlu klik apapun. Nanti kalau sudah selesai, akan ada keterangan seksi 1 telah berakhir. Kalau belum seperti itu, jangan diklik apapun. Jadi ditunggu saja, nanti akan keluar soal selanjutnya. Kalau untuk di seksi 2 sambil mengerjakan, sambil melihat waktu yang tersedia di layar bagian kanan atas ada petunjuk waktunya. Maksimal yang tersedia 20 menit. Jadi kalau mengerjakan seksi 2 nanti diatur sendiri. Jadi kalau sudah ada 5 slide yang tersedia. Nah, setiap satu slide ada 5 soal. Nah, kalau 5 soal sudah selesai dikerjakan, bisa klik selanjutnya. Begitu itu kalau untuk seksi 2. Yang 1 tadi ditunggu, nanti yang akan mengatur keluar soalnya. Ternyata berakhir karena melakukan kesalahan, akan ada keterangan berakhir di seksi 1 atau berakhir di seksi 2, lanjut ke seksi berikutnya, begitu. Nah, itu untuk perpindahan seksi. Nah, untuk soal menulis, dan itu kalau siswa tidak akan mengerjakan soal menulis. Kalau soal menulis, di setiap di setiap tahun nanti kita memperoleh 2 soal. Soal yang di ranah mudah, ranah sintas psikososial, kemudian satu lagi soal ranah vokasional atau akademik. Di ranah sintas, soalnya berupa gambar atau infografis yang harus dikerjakan selama 15 menit dengan jumlah kata 100 kata, minimal 100 kata. Kemudian soal yang kedua 20 menit, 150 kata. Nah, ini tipsnya, nanti kalau menulis, jangan terlalu banyak lebihnya. Karena kalau lebihnya terlalu banyak, kadang-kadang sering melakukan kesalahan, kurang tanda titik, atau kurang tanda koma, begitu. Nah, akan mengurangi nilai kalau seperti itu. Karena di ejaan ada penulisan tanda baca. Jadi diperhatikan yang penting sudah memenuhi ada di situ ada syarat-syarat sebagai paragraf atau paragraf pembuka, isi dan penutup. Kalau sudah lengkap tidak perlu terlalu panjang lebar tipsnya. Nah, soalnya seperti ini contohnya. Bukan soal, kemudian ada kalimat pemantik, soalnya berupa gambar, ada kalimat pemantik, nanti peserta bisa menjelaskan gambar dalam bacaan tulis. Nah, nanti yang akan dinilai dari alur, isi, kosakata dan penerapan kaidahnya dari ejaannya, pilihan kata, kalimat begitu yang dilihat. Nah, itu soal pertama 15 menit. Kemudian ini soal yang kedua 20 menit. Karena soalnya lebih rumit kalau untuk yang kedua, karena ranahnya lebih tinggi. Nah, selain itu yang terakhir, seksi berbicara. Seksi berbicara ada 2 soal juga. Yang pertama, 10 menit waktu yang disediakan, 7 menit untuk memahami soal. Jadi ada waktu 7 menit untuk membuat catatan, memahami soal, kemudian membuat catatan reng-rengan apa yang akan disampaikan begitu supaya alurnya jelas dan supaya runtut begitu. Nah, waktu untuk memahami itu 10 menit, bicaranya hanya 3 menit saja. Itu untuk soal pertama. Nah, untuk soal yang kedua 15 menit, 8 menit untuk memahami soal, 7 menit untuk 7 menit untuk menyampaikan gagasannya. Jadi berbicaranya tidak terlalu lama. Jadi ini nanti kalau Bapak dan Ibu ingin uji, itu yang bisa dilakukan. Nah, penilaiannya kalau uji sampai seksi menulis, tidak langsung keluar nilainya sama seperti kalau uji sampai seksi 3 saja. Kalau nanti uji paket 1 sampai membaca, setelah selesai mengerjakan, kita langsung muncul hasilnya. Langsung keluar, di situ ada nilainya berapa, kemudian peringkatnya apa. Nah,
beliau untuk menulis perlu waktu 10 hari untuk supaya nilainya diperoleh. Karena penilaian belum bisa dilakukan oleh sistem sama seperti soal seksis itu sampai 3. Untuk menulis harus dinilai oleh tim penilai badan bahasa. Satu soal itu dinilai oleh 2 orang untuk menjaga kevalitan hasilnya begitu. Jadi akhirnya perlu waktu yang lebih lama. Kalau untuk uji sampai bicara lebih lama lagi, perlu waktu 14 hari untuk peserta memperoleh hasilnya. Itu soalnya. Contoh soal seksi 5 sama 10 seksi 4 berupa gambar yang harus dideskripsikan ke dalam wacana lisan. Nah, di seksi 5 ini yang dinilai dari isi, alur, kosakata, dan penerapan tata bahasa. Juga termasuk pelafalannya karena lisan. Kalau yang menulis tidak ada pelafalan, tapi dia melihat kalimat dan paragraf. Begitu kalau di seksi berbicara, kalimat dan pelafalan. Juga kelancaran dalam menyampaikan gagasan. Itu juga jadi penilaian. Nah itu Bapak dan Ibu juga adik-adik, nanti kalau uji kira-kira sudah punya gambaran ya, seperti apa soalnya, nanti akan kita coba, saya buatkan jadwal simulasi, nanti langsung mendaftar. Ya masih setengah jam cukup. Pukul 11, berapa kan? Diakhiri pukul 11, cukup Bu ya? Saya Terima kasih, Bu. Kalau begitu ini bagaimana? Saya buat jadwal sebentar ya.